Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, salawat berkaitan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, dan insyaallah jika cukup waktunya kita lanjutkan pembahasan tema baru. Pembahasan kita pekan lalu adalah maksiat, sebab seorang hamba melupakan dan melalaikan akan dirinya. Kemudian Syekh di sini menceritakan orang-orang yang rugi dalam perdagangan dan orang-orang yang beruntung dalam perdagangannya. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang perbandingan kehidupan dunia dengan perbandingan kehidupan akhirat. Terkadang Syekh menyebutkan seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat hanya sesaat saja. Terkadang Syekh menyebutkan seperti apa yang disebutkan dalam firman Allah An-Nazi'at, bahwasanya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat hanya bagaikan waktu di sore malam hari atau di waktu duha. Terkadang pula Syekh di sini menyebutkan bahwasanya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat adalah janji waktu yang sebentar di siang hari. Dan di sini kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh dalam surat Thaha ayat 102 hingga 104. Perbandingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Beliau katakan, Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zarqa. Di hari tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya untuk meniup sangkakala. Pada hari itu manusia itu digiring ke mahsyar orang-orang yang berdosa. Ketika itu wajah mereka membiru. Wajah mereka membiru. Yatakhafatuna bainahum illa bittum illa ashra. Satu di antara mereka saling berbisik satu dengan yang lainnya. Kita enggak hidup di dunia kecuali cuma 10 hari saja. Ini ucapan orang-orang pelaku dosa. Jadi mereka sadar bahwa kehidupan dunia ini enggak lama, sebentar. Dan kita juga mengetahui bahwasanya apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, perbandingan kehidupan kita dengan kehidupan di akhirat nanti, satu hari di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, perhitungan kita itu 1000 tahun. 1000 tahun lamanya. Artinya waktu itu sangat panjang sekali. Dalam permisalan-permisalan yang dicontohkan oleh Syekh di sini, beliau ingin menjelaskan bahwasanya fahadi haqiqatud dunia. Inilah hakikat dunia sebenarnya. Fahadihi haqiqatud dunia. Inilah hakikat dunia yang sebenarnya. Inda muwafati yaumil qiyamah, dibandingkan dengan kehidupan di negeri akhirat, ya, pada saat hari kiamat. Falamma alimu, tatkala manusia sadar dan mereka telah mengetahui qillata lubthihim fiha, tentang sedikitnya hidupnya mereka di dunia ini, wa anna lahum darun ghairu hadhihi dar, bahwasanya mereka memiliki kehidupan setelahnya, setelah daripada kehidupan dunia ini. Hiya darul hayawan wa darul baqa, yaitu kehidupan yang abadi dan kehidupan negeri yang abadi dan negeri yang selama-lamanya dia hidup. Ra'au min a'dhamil ghul, ketika itu baru mereka sadar bahwa mereka sedang tertipu, bahwa mereka bangkrut, rugi. Bi'a daril baqa bidaril fana, mereka telah menjual negeri akhirat dengan negeri dunia yang fana, negeri yang penuh keabadian
digadaikan dengan negeri yang akan sirna dan panah. Fattajiru tijaratan akyas. Oleh karenanya Syekh di sini mengingatkan kepada kita, maka berniagalah kalian bagaikan orang-orang yang cerdas dalam berniaga. Walam taqtaru bitijarati sufaha'i minan nas. Dan mereka tidak tertipu seperti orang yang tertipu dari kalangan orang-orang yang bodoh, dari kalangan manusia dalam perdagangan mereka. Fadhahara lahum yawmat taghabun. Mereka akan tampak kerugiannya, ketertipuan mereka dalam perdagangan di dunia ini pada saat yaumut taghabun, pada saat hari kiamat. Ribahu tijaratihim wa miqdaru mashtaraw bihi. Mereka akan sadar akan apa yang mereka dapatkan nanti di akhirat, apakah dia mendapatkan keuntungan ataukah dia mendapatkan kerugian. Wa kullu ahadin fi hadhihi darid dunya bai'un mushtarin muttajirun. Syekh di sini menjelaskan, sejatinya setiap manusia yang hidup di dunia ini, mereka adalah pedagang yang membeli atau mereka menjual akan perdagangannya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, wa kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu ada usaha. Faba'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Namun di sana ada orang yang dia berusaha menjual dirinya untuk membebaskan dirinya, ada pula menjual dirinya untuk mensengsarakan, menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu Allah permisalkan orang-orang soleh yang mereka mengorbankan jiwanya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan perdagangan yang menjual dirinya adalah hambanya. Mereka membeli barang dagangan Allah, yaitu surganya, dan yang menjual barang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah permisalan yang Allah misalkan di dalam Al-Quran. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam Jami' Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaj balagha manzil. Orang yang takut, khawatir akan dirinya akan binasa dan celaka, dia akan berjalan di awal malam. Orang yang menyegerakan dalam perjalanannya, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahui, Allah punya barang dagangan. Barang dagangan Allah gak murah, mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surganya. Dan Allah tegaskan kisah jual beli tersebut dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa manusia dan hartanya dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jual beli itu terjadi? Kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, akhirnya mereka membunuh. Wa yuqtalun, atau mereka dibunuh di medan perang. Wa'dan alaihi haqqa. Itu adalah janji Allah yang benar. Fit Taurat, yang janji itu tercatat di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan di dalam Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallahi. Siapa yang lebih jujur dalam memenuhi janjinya dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Fastabshiru bibai'ikum. Lihat, Allah membahasakan dengan jual beli. Maka berbahagialah kalian dengan jual beli kalian, alladzi bay'atum bih, yang kalian lakukan
perniagaan tersebut. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Lihat Allah misalkan di dalam kitabnya ini bahwasanya orang yang mau berjuang dengan harta, dengan nyawanya di jalan Allah, berarti orang itu sedang melakukan jual beli antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi jiwanya dan hartanya dengan surga Allah, sedangkan hambanya menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan jiwa dan hartanya. Allah tanamkan pada hati setiap manusia cinta akan dunia, cinta akan harta. Dan Allah catat di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan zayyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Telah Allah letakkan perhiasan yang dicintai oleh setiap manusia. Cinta akan syahwat mereka. Yang pertama dengan wanita, cinta dengan wanita. Dan ini tabiat manusia. Zina linas hubbu li syahwat minan nisa. Kemudian dengan anak-anak, wal banin wal qanatiril muqantarah, dan perhiasan-perhiasan dari emas, dari perak, intan, permata dan lain sebagainya. Minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khail, zaman dahulu tunggangan mereka itu adalah kuda. Sehingga orang yang menunggangi kuda nampak kebesaran dan kemuliaannya. Di masa sekarang mungkin kuda tak lagi dipakai, jarang, dengan kendaraan-kendaraan mewahnya yang lebih tertutup, lebih sejuk, dingin di dalamnya. Itu yang Allah jadikan kecintaan manusia terhadap yang demikian semua. Bahkan dengan al-an'am, dengan hewan-hewan ternak mereka. Kemudian wal harth, mungkin dia punya kebun, punya ladang, punya sawah dan lain sebagainya. Itu semua Allah letakkan kecintaan manusia tentang demikian di dalam hati mereka. Sebagaimana kita mencintai wanita, anak-anak, harta, kendaraan mewah, kebun, kemudian hewan-hewan ternak, demikian pula para sahabat Rasulullah. Mereka juga manusia. Mereka masuk ke dalam ayat ini. Namun bedanya, mereka mau jual diri mereka. Mereka mau jual harta mereka untuk membeli surga Allah Jalla wa'ala. Tinggal lagi kita. Apakah kita mau membeli surga Allah dengan jiwa kita atau dengan harta kita? Apakah kita sanggup melakukan yang demikian? Sebentar lagi nampak bukti pengorbanan. Insya Allah akan dekat waktu itu. Siapkan diri kita. Apakah kita termasuk di antara mereka? Apakah kita masuk di antara mereka yang mau mengorbankan sebagian hartanya? Ibrahim alaihissalam yang diminta nyawa anaknya, dan dia mau melakukannya, bukan karena kemaksiatan, tapi karena ketaatan. Perintah dari Allah. Kalau sekiranya Allah perintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ambil pedangmu, kemudian penggal lehermu, niscaya Ibrahim akan memenggal lehernya. Wahai Ibrahim, ambil pedangmu, penggal leher istrimu, niscaya Ibrahim akan melakukannya. Namun apa yang terjadi? Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Menyembelih putranya, dan Ibrahim menjalankan tugas yang Allah perintahkan kepadanya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali dia mampu melakukannya. Nah, Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih anaknya berat baginya, tapi beliau berusaha untuk melakukannya. Demi apa? Demi menjalankan tugas dan perintah Allah. Kalau kita rentet manusia-manusia etnis tercerdas di dunia, itu etnis apa? Chinese? Enggak. Etnis tercerdas di dunia Yahudi. Antum tahu moyangnya Yahudi siapa? Dari garis keturunannya
Yahudi itu dari Yakub, betul? Garis keturunan. Yakub putra siapa? Putra Ibrahim alaihissalam. Paling cerdas di dunia jemaah. Nabi Ibrahim tidak ditolak oleh semua agama, sehingga semua mengaku agama ikut dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim tidak pernah mengandalkan akalnya dengan berkata, ya Allah, aku nabi, anakku nabi, masa aku sembelih? Tidak berkata demikian. Dan putra tercinta pun mengatakan dengan santun kepada ayahnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang kamu diperintahkan dengannya. Subhanallah. Ya, ini bagaimana seorang ayah dan seorang anak saling berlomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwa. Kita nggak diminta untuk menyembelih anak. Kita diminta hanya menyembelih seekor domba atau sapi atau onta. Mungkin di negeri kita jarang ada onta. Mungkin kita menggunakan sapi atau menggunakan domba. Maka jadilah orang yang memiliki kesempatan untuk itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala akan membeli dari orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Jiwa dan harta mereka. Dengan balasan bi anna lahumul jannah. Balasannya surga jemaah. Surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kisahkan dua kisah insyaallah yang perdagangan tersebut memberikan keuntungan yang tidak ada rugi-ruginya. Beliau mengatakan, atau sebelumnya kita kisahkan dulu kisah seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Beliau bukan orang Romawi. Beliau adalah salah seorang Arab yang tidak dikenal di Arab. Beliau dari negeri Irak, di daerah Ablah. Ketika negeri tersebut diserang oleh orang-orang Romawi, kemudian beliau menjadi salah satu tawanannya, dijual dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sampai akhirnya dibeli oleh seorang hartawan Mekah, Abdullah bin Jud'an, memiliki harta yang melimpah. Ketika melihat Suhaib memiliki kecerdasan, memiliki keterampilan yang baik, maka daripada itu Suhaib dibebaskan. Ketika Suhaib dibebaskan bersama Ammar ibnu Yasir, dia datang bertemu berdua menuju sebuah tempat yang dimana Rasulullah SAW duduk di sana. Kemudian mereka ingin mengikrarkan tentang keislaman mereka. Setelah beberapa saat diketahui akan keislaman Suhaib oleh orang-orang Quraisy dan oleh orang yang pernah membelinya, yang menjadikannya sebagai sahaya. Apa yang terjadi? Suhaib meninggalkan kota Mekah. Dan kala itu Suhaib telah menjadi orang yang kaya raya. Menjadi orang yang kaya raya. Apa yang terjadi ketika Suhaib ingin menjalankan hijrah bersama Rasulullah SAW? Maka ketika itu orang-orang Quraisy Mekah menghalangi Suhaib dengan berkata, wahai Suhaib, sesungguhnya anta su'lukan, engkau dahulu ketika masuk di Mekah, su'luk itu orang yang gak punya harta, miskin. Jangankan harta, kerjaan aja gak punya. Engkau tipe manusia seperti itu Suhaib. Kamu masuk ke negeri Mekah, miskin, gak punya harta, gak punya pekerjaan. Sekarang engkau mau keluar dari Mekah membawa harta yang banyak. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Beliau berkata, ya ma'syaral Quraisy, innakum ta'lamuna anni armakum bisahm. Wahai penduduk Mekah, Quraisy, kalian itu tahu aku orang yang paling handal dalam menggunakan panah. Kalau sekiranya kalian menghalangiku dalam perjalanan hijrahku menuju Rasulullah SAW, maka niscaya tidak satu anak panah yang aku ambil dari tempat anak panah, dari tempat penampungannya, dan aku lepaskan kecuali akan melesat dan mematikan kalian.
Tapi aku akan berikan kepada kalian dua pilihan. Biarkan aku hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau aku akan lepaskan setiap anak panah yang aku miliki untuk kalian. Mereka berkata, wahai Suhaib, kami enggak ridho kalau kamu keluar dengan membawa hartamu. Kalau gitu, saya akan tunjukkan kepada kalian di mana tempat penyimpanan hartamu. Suhaib berjalan bersama orang-orang Quraisy. Kemudian Suhaib menunjukkan di sini letaknya, di sini letaknya, di sini letaknya. Begitu setelahnya mereka ridho. Suhaib meninggalkan kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi meninggalkan kota Mekah tanpa membawa apapun kecuali sehelai kain yang menempel pada tubuhnya, pakaian yang menutupi auratnya. Begitu sampai di negeri Madinah, apa yang Nabi SAW ucapkan untuk Suhaib? Rabihal Bay, ya Aba Yahya, Rabihal Bay. Sungguh perdagangan yang menguntungkan, wahai Abu Yahya, Suhaib Ar-Rumi. Sungguh perdagangan yang menguntungkan, wahai Abu Yahya. Lihat, dia tinggalkan hartanya di negeri Mekah untuk hijrah menuju Rasulullah SAW. Berat jemaah. Walaupun manusia itu pada dasarnya cinta harta, tetapi kalau jika dia sudah tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan ragu untuk melakukan yang lebih baik daripada hanya sekedar harta dunia yang dia pertahankan. Lihat, ini sebuah kisah. Ada pula kisah yang lain. Abu Dahda, seorang sahabat yang mulia. Beliau salah seorang sahabat yang memiliki kebun kurma yang luas. Luas kebun kurmanya. Tegak di kebunnya sekitar 600 pohon kurma. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terjadi sesuatu di antara mereka, karena dia ingin membangun pagar untuk rumahnya. Tapi pagar itu kalau dia bangun terhalang dengan sebuah pohon kurma. Dia tidak bisa membangunnya karena ada pohon kurma yang menghalanginya. Maka sahabat tersebut meminta kepada Rasulullah SAW agar orang tersebut mau menjualnya atau memberinya kepada orang yang ingin membuat pagar tersebut. Apa yang terjadi? Maka tawaran tersebut ditolak. Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya, barang siapa yang mau membeli pohon kurma itu, maka Allah akan ganti pohon kurma di surga. Terdengar oleh Abu Dahda radhiyallahu anhu. Maka Abu Dahda mendatangi orang tersebut, kemudian menawarkan, "Baik fulan, satu pohon kurma yang kamu punya akan aku beli dengan 600 pohon kurma beserta kebunnya." Subhanallah. Apa katanya? Dia menerima karena dia 1:600, gak mungkin ditolak. Maka dia dengan senang hati menerima apa yang menjadi tawaran Abu Dahda radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang disebutkan Rasulullah SAW tentang Abu Dahda ketika Rasul mendapatkan berita bahwasanya Abu Dahda telah mengganti satu pohon kurma dengan 600 pohon kurma. Nabi mengatakan, kam min ifqin rodahin li Abi Dahda fil jannah. Berapa banyak janjangan buah kurma yang didapatkan oleh Abu Dahda di surga. Hal ini mungkin masih belum menarik bagi kita karena kita mungkin jauh pandangan dengan surga. Tapi kisah ini kita menyentuh dengan apa yang nantinya Abu Dahda perbuat terhadap istrinya. Ketika Abu Dahda masuk ke dalam kebunnya, dia melihat istrinya sedang mengutip buah kurma yang berjatuhan. Kala itu kurma sedang ranum-ranumnya. Maka Abu Dahda berkata kepada istrinya dengan mengatakan, "Ya Ummad Dahda, ukhruji minal ha'id." Wahai Ummud Dahda, keluarlah engkau dari kebun kita ini. Ukhruji minal ha'id faqad bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Aku telah menjual kebun kita ini
dengan sebuah pohon kurma di surga. Faqalat, maka Ummu Dahdah mengomentari ungkapan suaminya dengan berkata, Rabihal bai' ya Abad Dahdah, Rabihal bai'. Fa'ajabathu fi fi'latihi wa tasarrufihi. Lihat jawaban istri salihah ketika mendengar ungkapan suaminya menjual barangnya dengan barang di surga. Subhanallah. Apa kata istrinya? Sungguh perdagangan yang beruntungkan, wahai Abu Dahdah, wahai suamiku. Aku siap meninggalkan kebunku. Tak satu kurma pun di kebunnya dibawa keluar. Antum bayangkan coba, kalau sekiranya ada suami sekarang berkata kepada istrinya, istriku, seluruh rumah dan perangkatnya telah kita jual di jalan Allah, mari kita tinggalkan rumah ini. Apa kata istri? Apa kata istri? Kamu masih waras suamiku, kamu normal. Kan gitu ya, subhanallah. Lihat bagaimana mereka menjual hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dijanjikan sesuatu di surga, dijanjikan bangunan, istana, dijanjikan pohon, dijanjikan bidadari. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tidak lain kecuali dia akan menjadi penghuninya. Tidak lain kecuali dia akan menjadi penghuninya. Allahu Akbar. Ini kisah-kisah menarik jemaah, yang kembali mendorong kita semangat untuk berinfak di jalan Allah. Untuk kita sekarang nggak dituntut untuk mengorbankan jiwa, nggak dituntut kita. Saat ini jihad di masa sekarang ini jemaah, ya, dia sifatnya fardu kifayah, belum fardu ain. Kecuali kalau RI Sati sudah katakan besok kita jihad, itu kita fardu ain jemaah. Ya, saat ini belum ada perintah seperti itu. Oleh karena itu kita hanya fardu kifayah. Kita nggak diminta mengorbankan jiwa, mengorbankan darah kita, tapi kita diminta untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Jalla wa'ala. Maukah kita termasuk orang-orang yang mengeluarkan sedikit harta di jalan Allah? Ingat jemaah, perhatikan, ketika kita mengeluarkan sebagian harta yang garis bawahi Allah titipkan kepada kita, jangan mengira kita sedang dibutuhkan. Sebenarnya kitalah yang membutuhkan. Karena harta itu akan kembali untuk kita, bukan untuk yang menerimanya saja. Yang menerimanya ketika dia ambil akan habis menjadi kotoran, tapi yang memberi akan tumbuh terus, dipelihara oleh Allah menjadi pahala yang besar seperti gunung. Subhanallah. Demikian matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ingat jemaah, di jalan Allah, bukan mengeluarkan hartanya untuk poya-poya. Sebagian kita untuk poya-poya dia keluarkan sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa kita jor-joran. Begitu untuk jalan Allah dia hitung-hitung. Seperti tukang kredit, dia hitung ini, hitung itu, hitung ini. Subhanallah. Allah enggak hitung-hitungan memberi dia. Begitu dia ingin membularkan sedikit di jalan Allah, dia hitung-hitung. Padahal janji Allah, Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu janji Allah jemaah. Dan antum merenungkan, kita semua renungkan saat ini. Coba kiranya beberapa tahun ke depan kita nggak tahu dan kita masih hidup, kita menjadi orang yang kaya raya, tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang mau menerima sedekah kita. Mau kemanakan harta itu? Tinggallah pertanggungjawaban dan tinggallah penyesalan. Wa yudharu lahu yaumut taghabun. Dia sadar perdagangannya rugi ketika hari kiamat. Itu semua. Oleh karena itu mumpung masih di dunia, segerakan
Makanya permintaan orang yang sudah di kuburan, permintaan utama dia untuk kembali ke dunia, mau ngapain dia? Mau ngapain dia? Banyak amal solehnya. Ada haji, ada puasa, ada sholat. Itu amal soleh. Tetapi yang diminta bukan sholat, yang diminta bukan puasa, yang diminta bukan haji, tapi yang diminta apa? An as-saddaqa fa'akum minas shalihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, agar aku tergolong oleh orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena amalan itu paling mudah. Kalau sholat nunggu waktu, jemaah. Antum sholat isya sekarang ini, sah atau tidak? Nggak sah. Yang di kuburan dibangkitkan, sholat, nggak bisa dia langsung sholat, nunggu waktu, nanti waktu isya baru dia sholat isya. Kalau sudah malam hari, dia mau sholat subuh, nunggu waktu. Kalau nanti mau puasa, nunggu juga waktu. Minimal nunggu masuk terbitnya fajar shadiq, mulai dia ibadah. Demikian, itu ibadah besar. Tapi bukan menjadi permintaan orang yang di dalam kuburan. Kenapa? Karena butuh waktu. Tapi sedekah, dia tinggal katakan yang itu ya Allah, saya korbankan di jalan Allah. Nggak ada waktu, nggak banyak waktu yang dihabiskan. Yang itu ya Allah, saya berikan di jalan Allah. Selesai, mati, habis. Oleh karena itu jemaah, perdagangan ini akan tampak untung dan ruginya kapan? Nanti di negeri akhirat. Beliau katakan, fahada awwalu naqdin min thamani hadhihi tijarah. Inilah perdagangan yang kontan dari harga perdagangan yang disebutkan. Fatajiru ayyuhal muflisun, kata Syekh, maka berdaganglah wahai orang-orang yang bangkrut, wahai orang-orang yang seret, wahai orang-orang yang failit, berdaganglah. Kenapa? Wa ya man la yaqdiru ala hadha saman. Kalau sekiranya kita enggak punya harta, enggak punya uang untuk memperdagangkan harta kita di jalan Allah, maka ingat, ada harga yang lain yang ditawarkan. Beliau katakan, fa in kunta min ahli hadhihi tijarah fa'ti hadha saman. Jika engkau termasuk orang yang melakukan perdagangan ini, maka berikanlah harga yang lain. Kita nggak bisa dengan harta kita. Saya bukan termasuk orang kaya yang bisa mengeluarkan harta, tapi saya juga ingin masuk surga, ya. Sebagaimana orang-orang miskin dahulu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi membawa pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka melakukan haji sebagaimana kami haji, mereka sedekah dengan harta yang mereka miliki. Kami nggak bisa, ya Rasulullah, nggak punya harta untuk bersedekah. Lihat, ada tawaran yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, at-taibunal 'abidunal hamidun as-saihunar raki'unas sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang-orang yang taubat, yang beribadah, yang memuji Allah, orang-orang yang melawat, orang yang rukuk, yang sujud, mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, menjaga aturan Allah, berikan kabar gembira bagi mereka. Orang-orang tersebut orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga jelaskan tentang cerita perdagangan tersebut dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang ngasih informasi bukan manusia cuma, tapi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian sebuah perdagangan
yang mana perdagangan tersebut dapat menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Ingat jemaah, semua manusia terancam binasa. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan binasa, rugi, sengsara. Sekarang Allah kasih tawaran untuk orang-orang yang divonis tentang kerugian. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tawarkan kepada kalian? Penawaran dari Allah, jemaah. Aku tawarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian yang dapat menyelamatkan kalian dari neraka. Sebuah perdagangan. Apa itu perdagangannya? Pertama, tu'minuna billah wa rasuli. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjuang di jalan Allah. Ingat, sebagian orang menyangka, sebagian orang berteriak di jalanan, berjihad, berjihad dengan pedang, diminta sedikit harta, berat baginya. Padahal Allah mengajak pertama kali jihad dengan hartanya. Pertama, bi amwalikum, harta kalian dulu. Kata Allah, bi amwalikum, harta kalian dulu. Baru wa anfusikum, baru jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahuinya. Ini tawaran dari Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Harta dan jiwa. Ini yang bisa menyelamatkan kita min adzabin alim, dari adab yang sangat pedih. Kesimpulan, Syekh di sini berkata, wal maqsud, dan maksud dari ini semua, kesimpulannya adalah anna dzunuba tunsil abda hadzah, bahwasanya dosa akan membuat seorang hamba lupa akan bagian dirinya min hadhihi tijaratir rabihah, dari perdagangan yang menguntungkan ini, wa tashghaluhu bi asbabit tijaratil khasirah, bahkan kemaksiatan tersebut akan menyibukkan dia dengan sebab-sebab perdagangan yang membuatnya rugi. Wa kafa bidzalika uqubatan, cukup yang demikian sebagai hukuman bagi pelaku dosa. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini jemaah, semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat. Sempatkan diri kita, jadikan diri kita orang yang termasuk rentetan nama yang nantinya dipanggil, ini fulan yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, ini fulan yang berjuang di jalan Allah dengan kekuasaannya, ini fulan yang berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, ini fulan yang berjuang di jalan Allah dengan pikirannya, dan lain sebagainya. Jadikan diri kita termasuk di antara mereka. Ingat, perdagangan itu untung dan ruginya tidak tampak di dunia. Syekh mengatakan, wa dhahara dzalika tijarah ar-rabihah wal khasirah yaumut taghabun. Kata Syekh, akan tampak perdagangan itu yang menguntungkan dan merugikan bagi yang melakukannya kapan? Yaumut taghabun, di hari at-taghabun. Ustaz, apa itu hari taghabun? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti pulang buka Al-Quran, surat At-Taghabun, baca terjemahannya, biar kita tahu apa itu hari Taghabun. Di sana akan nampak perdagangan yang untung dan yang rugi. Mungkin ini yang kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah Jalla wa'ala kami mohon ampun. Sebelumnya kami ingatkan, insyaAllah besok pagi kita ada kajian di Masjid An-Nur, di pesantren An-Nur, kajian Lum'atul I'tiqad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.